Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, Alhamdulillah pada hari ini berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali dengan pelajaran agama Islam. Pada hari ini kita memasuki pelajaran yang kelima dengan tema sholat kewajibanku. Adapun subtemanya yaitu tentang hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun khusyuk dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah sholat diantaranya seperti berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, disiplin waktu. 4, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Dan yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, berikutnya kita akan praktekkan sholat. Ayo kamu perhatikan gerakan sholat berikut. Yang nomor 1, lihat berdiri tegak menghadap kiblat. Lalu yang nomor 2, takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Yang kelima, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Dan kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Kesembilan, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Dan yang ke-10 adalah salam. Dalam rubrik insyaallah aku bisa, maka silahkan Ananda berikan tanda checklist pada kolom yang tepat. Nomor 1, uraiannya adalah aku melakukan sholat tepat waktu. Silahkan diconteng di kolom selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Yang kedua, rajin sholat menjadikan diriku hidup bersih. Uraian yang ketiga, sholat menjadikan hidupku lebih teratur. Yang keempat, aku bersikap rendah hati terhadap setiap orang. Yang kelima, aku mendoakan orang agar diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 6, aku rajin sholat dan takut melakukan dosa. Nomor 7, sesudah sholat hatiku merasa tenang. Nomor 8, aku senang sholat berjamaah. Nomor 9, aku banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-10, dengan sholat aku dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi silahkan dicontreng, di checklist dalam kolom selalu, sering, kadang-kadang, ataupun tidak pernah. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, berikutnya Bapak akan kasih suatu latihan, yaitu dalam rubrik ayo berlatih. Nomor 1, pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Lalu kedua, buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban.
Mari kita perhatikan contohnya. Nomor 1, tentang hikmah solat. Hidup bersih. Maka di dalam penjelasannya kita tarik dari hidup bersih, tarik garisnya kepada terbiasa menjaga hidup bersih. Nah, anak-anakku sekalian, baik kita akan bacakan semuanya dari 1 sampai 6. Yang pertama, hikmah solat itu adalah hidup bersih. Yang kedua, hidup tertib dan teratur. 3, disiplin waktu. 4, takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hati menjadi tenang dan tentram. Yang keenam, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Adapun dalam penjelasannya adalah terbiasa menggunakan waktu secara disiplin, terbiasa menjaga hidup bersih, terbiasa menjaga hidup tertib dan teratur. Sesama muslim selalu sholat berjamaah dan memiliki semangat persaudaraan. Orang yang sholat hatinya tenang dan hidupnya tentram. Kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin sholat selalu takut melakukan dosa. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, soal-soal tentang ayo berlatih dengan cara memasangkan soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang berada di sebelah kanan. Selamat belajar. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.